Shalom. Kalau kita baca Alkitab, kita akan ketemu ya, ada ayat yang mengatakan Adam yang pertama dan Adam yang kedua, atau Adam yang akhir, atau the last Adam, atau Adam yang terakhir. Jadi ada dua Adam. Adam yang pertama adalah manusia pertama yang berasal dari tanah, ya, debu tanah, kemudian dibentuk menjadi boneka. Lalu Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalamnya, maka manusia itu menjadi jiwa yang hidup, ya, a living soul. Nah, sementara Adam yang kedua itu adalah Kristus, ya, Yesus. Dia datang karena pekerjaan Roh Kudus, ya, yang masuk ke dalam tubuh Maria, ya, kemudian Yesus itu menjelma menjadi manusia, ya. Lahir sama seperti manusia pada umumnya, 9 bulan di kandungan, kemudian lahir lewat perawan Maria. Tapi bedanya, Yesus itu bukan karena benih laki-laki, ya, atau benihnya Yusuf, ya, ketika menikah dengan Maria, tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus, ya. Jadi rahim Maria itu cuma dipinjam untuk proses kelahiran Yesus atau penjelmaan Yesus itu menjadi manusia. Tapi kita bisa belajar dari firman Tuhan, khususnya yang Paulus tuliskan tentang hal ini, ya, bahwa di Alkitab itu ada dua prinsip, ya, prinsip yang pertama dan prinsip yang kedua, atau lebih tepat saya katakan ada istilah namanya the principle of the second, ya, prinsip tentang yang kedua. Kita lihat dulu, ini ada satu kutipan dari internet, ya, saya bacakan, ya. Yesus sebagai Adam kedua. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia memilih Adam untuk mewakili anak cucunya sebagai kepala federal dalam perjanjian karya-karyanya. Hosea 6 ayat 7 berbicara tentang perjanjian yang telah dilanggar Adam, dan Roma 5 ayat 12 sampai dengan 19 menyiratkan bahwa ada suatu perjanjian yang melibatkan Adam karena ia mewakili seluruh umat manusia. Yesaya 24 ayat 5 berbicara tentang sebuah perjanjian yang kekal, yang universal, karena itu berlaku untuk seluruh bumi. Ini juga tampaknya akan menjadi acuan untuk suatu perjanjian yang dibuat dengan seluruh umat manusia. Yesus Kristus mengambil tempat manusia, memenuhi perjanjian karya-karyanya yang telah gagal dipenuhi oleh Adam, dan dengan demikian Adam merupakan kiasan atau bayangan dari Kristus. 1 Korintus 15 ayat 45 berbicara tentang Yesus sebagai Adam terakhir. Nah, jadi ini, ya, Adam yang terakhir atau disebut juga Adam yang kedua. Nanti kita akan lihat beberapa ayat, ya, berikutnya. Tapi di seluruh Alkitab ini kita akan melihat satu pola yang berulang, bahwa yang pertama itu sifatnya usaha manusia, ya. Misalnya begini, waktu manusia jatuh dalam dosa, maka ketika mereka sadar mereka telanjang, mereka berusaha untuk menyemat daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Nah, itu usaha manusia untuk menjadi benar di hadapan Tuhan, ya, untuk menjadikan dirinya benar di hadapan Tuhan, untuk menutupi ketelanjangannya. Tetapi kemudian kalau kita baca di kitab Kejadian pasal 3 tersebut, maka Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang lalu mengenakannya kepada manusia itu. Jadi artinya cara manusia untuk menutupi ketelanjangannya dengan menyemat daun pohon ara itu tidak cukup, tidak memenuhi standar dari Tuhan. Jadi Tuhan sendiri perlu menolong manusia membuat pakaian dari kulit binatang, artinya ada korban, ya, lalu mengenakan pakaian itu pada manusia. Jadi dari sejak awal itu kita sudah melihat bahwa kekuatan atau usaha manusia itu nggak mampu, ya. Tuhan sendiri perlu, ya, memberi contoh, menunjukkan cara yang harus dilakukan.
Ya, ini yang disebut dengan prinsip yang kedua. Yang pertama gagal dipakai, yang kedua yang dari Tuhan. Nah, ini ayatnya ya, 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ayat 46, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Nah, prinsip ini yang berlaku dari sejak kitab Kejadian sampai seterusnya ya. Kalau kita perhatikan, saya tahu prinsip ini ketika membaca tulisan dari seorang hamba Tuhan yang namanya Wordsmani ya. Dia tulis satu artikel judulnya The Principle of the Second, prinsip tentang yang kedua. Lalu diambil ayat ini. Jadi Adam yang pertama itu adalah Adam yang sifatnya alamiah. Sementara Adam yang akhir atau Adam yang kedua itu sifatnya rohaniah. Ya. Kalau yang pertama itu dikatakan adalah makhluk yang hidup, tetapi yang kedua atau yang akhir ini adalah roh yang menghidupkan. Nah, itu adalah Yesus. Nah, prinsip ini ternyata berlaku ya dari sejak kitab Kejadian. Ya. Setelah soal daun pohon ara ya, menyemat daun pohon ara, maka yang berikutnya kalau kita lihat adalah ketika Abraham dijanjikan akan punya anak ya, dan Tuhan sudah meneguhkan bahwa dia akan punya anak kandung. Tetapi setelah sekian lama nampaknya belum ada tanda-tanda bahwa istrinya akan hamil. Lalu istrinya yaitu Sarai memberi ide supaya Abraham itu kawin dengan Hagar. Dan kemudian lahirlah Ismail. Nah, Ismail ini adalah cara manusia, cara alamiah ya, untuk berusaha menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Tetapi ketika Ismail lahir, maka selama 13 tahun Tuhan tidak bicara kepada Abraham, dan ketika dia menampakkan diri pertama kali dia berkata, akulah El Shaddai, akulah Allah yang lebih dari cukup, tapi untuk mengalaminya engkau harus hidup di hadapanku dengan tidak bercela ya, kira-kira kayak begitu kalau diterjemahkan dalam bentuk yang lebih bebas ya. Artinya jangan pakai caramu ya, supaya kamu bisa mengalami aku sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, aku sebagai El Shaddai. Lalu akhirnya Abraham mengalami bagaimana istrinya yang sudah mati haid itu ternyata melahirkan seorang anak dan diberi nama Ishak ya. Nah, jadi Ismail yang dilahirkan dengan cara manusiawi itu ternyata tidak diterima Tuhan ya. Yang diterima adalah yang Ishak, yang namanya Ishak, yang lahir dari janji Tuhan lewat cara Tuhan. Abraham sempat meminta supaya Ismail itu bisa menjadi berkenan di hadapan Tuhan ya, dikatakan seperti itu. Tetapi Tuhan bilang tidak ya, Ismail tetap akan aku berkati, tapi perjanjianku akan kubuat dengan Ishak. Jadi kita lihat di sini, yang pertama Ismail ditolak ya, tapi anak yang kedua diterima, yaitu Ishak ya. Kemudian dari Ishak kita juga melihat Ishak itu setelah menikah dengan Ribka, dia punya anak kembar, Esau dan Yakub. Esau itu tidak diterima Tuhan ya, Yakub yang diterima, yang kedua ya. Kemudian ketika Yakub menikah ya, dia sebenarnya senangnya sama Rahel, tetapi yang diberikan kepada dia pertama kali adalah Lea. Tapi Yakub sangat mengasihi Rahel ya, istri yang kedua itu ya. Jadi ini prinsip ini berulang itu ya di Alkitab. Lalu Wordsmani mengatakan dari 1 Korintus 15 ayat 46 ini ya, dia bilang, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Apa maksudnya? Ya, dalam setiap hal ketika kita membaca janji Tuhan, kemudian kita percaya,
Kadang-kadang ada godaan ya untuk mewujudkan dengan cara kita apa yang dijanjikan. Nah, kalau kita pakai cara kita, cara manusiawi, itu sifatnya alamiah. Dan yang alamiah ini ternyata tidak diterima ya oleh Tuhan. Karena itu datang dari kekuatan manusia, kepandaian manusia. Ya, yang Tuhan inginkan itu yang berasal dari Dia, yang rohaniah. Jadi idenya dari Dia, tapi caranya juga dari Dia. Contoh berikutnya ya, setelah tadi Yakub ya punya 2 istri, Lea dan Rahel, maka yang berikutnya adalah ketika raja pertama Saul ya dipilih lewat undian. Tapi ternyata Saul ditolak oleh Tuhan. Ya, yang diterima adalah Daud. Nah, itu raja yang kedua yang diterima. Dua-duanya baik Saul maupun Daud ini sama-sama memerintah total selama 40 tahun ya, masing-masing 40 tahun. Dan juga mereka sama-sama diurapi lewat Nabi Samuel. Ya, mereka sama-sama dituangi minyak ya, diurapi oleh Nabi Samuel. Cuma bedanya Saul itu diurapi dari minyak yang berasal dari buli-buli. Buli-buli itu adalah tempat minyak urapan ya, mungkin seperti botol ya. Tapi kalau Daud dikatakan Daud itu diurapi dengan minyak yang dituang dari tanduk ya, tabung tanduk. Jadi ternyata ketika Samuel mengurapi Daud, dia menggunakan minyak urapan yang ditaruh di dalam tabung tanduknya. Dan itu profetik sifatnya ya, karena kalau tanduk berarti harus ada hewan yang dikorbankan ya. Jadi selanjutnya memang kita melihat Daud ini banyak belajar tentang korban ya, korban persembahan. Dia juga mengalami korban perasaan dan sebagainya, tetapi justru kesempatan itu semua yang tidak nyaman itu dia pakai sehingga dia semakin melekat kepada Tuhan. Lalu apa aplikasinya buat kita ya? Nah, ini ya yang perlu kita camkan ya. Seringkali kita punya ide ya, sesuatu yang baik dan bahkan alkitabiah ya. Tetapi kadang-kadang itu tidak cukup ya. Kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, maka kita perlu bawakan dalam doa, bertanya, dan sampai akhirnya kita mendapatkan tuntunan daripada Tuhan bahwa ini yang Dia kehendaki. Kadang-kadang banyak ide bahkan yang kelihatannya baik ya, ide dari pelayanan itu masuk akal semua dan tidak ada yang salah. Tetapi cuma satu aja penyebabnya yang mungkin kelihatannya nggak srek atau tidak diterima Tuhan, adalah karena itu berasal dari alamiah, dari manusia, dari ide manusia ya. It's just a man's idea ya, itu cuma ide manusia. Tetapi yang Tuhan terima itu adalah yang berasal dari Dia, yang idenya itu dari Dia. Itu sebabnya kadang-kadang kita suka melihat satu kutipan ya, yang dibuat juga menjadi sebuah buku ya, judulnya Good Idea or God's Idea ya, ide baik ataukah ide yang dari Tuhan. Nah, ide baik itu yang alamiah ya, tetapi ide yang dari Tuhan itu yang sifatnya rohani ya. Juga dalam hal kita melayani ya. Kadang-kadang kita tergoda untuk segera melakukan sesuatu ya, bertindak dengan cara kita ya, dengan ide yang kita dapatkan. Mungkin hasilnya baik dalam pandangan manusia, tetapi itu seperti Ismail ya. Di hadapan Tuhan walaupun diberkati juga, tetapi jelas beda dengan sesuatu yang berasal dari Tuhan, yang seperti Ishak ya. Kalau kita mengalami sesuatu bahwa itu pekerjaan Tuhan ya, seperti Ishak itu, kita sama sekali nggak bisa bermegah ya. Paling kita hanya bisa tertawa, kok bisa ya, ajaib ya, luar biasa Engkau Tuhan. Tapi kalau itu sesuatu yang kita lahirkan, kita buat karena kekuatan kita, maka itu
cenderung ada rasa bangga, rasa sombong yang terselip ya. Bahwa itu adalah karena kita juga gitu. Nah, ini yang menarik ya, Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, ya, dosa Adam, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, ya, maut telah berkuasa oleh karena Adam, oleh karena dosa Adam, maka lebih benar lagi mereka, ya. Lebih benar, ya, lebih apa ya? Ya, lebih benar, lebih afdol, lebih keren, lebih powerful, lebih luar biasa, ya, bagi mereka ini, ya, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia, ya. Kelimpahan kasih karunia artinya bukan beberapa kasih karunia, tapi ini kasih karunia yang melimpah, ya, kasih karunia demi kasih karunia, ya, dan anugerah kebenaran, ya. Jadi kalau gara-gara dosa satu orang maut itu telah berkuasa, ya. Jadi kita ini kan lahir dari keturunan Adam dari sejak ribuan tahun yang lalu, ya. Dosanya itu yang dibuat oleh Adam, ya. Kita belum ada waktu itu, tapi kita lahir dari keturunan Adam. Gara-gara dosa Adam itu, maka maut itu berkuasa terus dari zaman ke zaman sampai juga kepada kita. Tetapi kemudian kita yang sudah terima Tuhan Yesus, kita ini lebih powerful dibanding dampak yang diakibatkan oleh Adam ketika dia berdosa, ya, sehingga maut berkuasa. Kita ini lebih powerful karena kita telah menerima kelimpahan kasih karunia, ya. Bukan kasih karunia yang sekedarnya, yang cukup untuk selamat, tapi kasih karunia yang melimpah, ya, melebihi dari apa yang bisa kita tanggung. Nah, kita terima itu, kita akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, karena Yesus. Ini luar biasa. Nah, dalam bahasa Inggris, khususnya Amplified Bible, ini terjemahannya sangat-sangat luar biasa, ya. Saya terjemahin langsung ya. Karena jika oleh pelanggaran satu orang, ya, kesalahan satu orang, maut itu telah memerintah, ya. Berkuasa itu disebut sini memerintah, reign. Melalui, ya, hal tersebut, melalui dosa, ya, maka lebih pasti lagi, ya, lebih powerful, lebih kuat lagi mereka yang menerima God's overflowing grace, ya, yang menerima anugerah Tuhan yang melimpah, overflow, artinya dia melebihi daripada yang mampu kita tampung. Lalu grace ini diterjemahkan juga sebagai unmerited favor, ya. Satu favor, perkenanan yang memang Tuhan berikan, yang bukan karena usaha kita, yang kita tuh nggak pantas sebenarnya, ya. Lalu tidak hanya itu, tapi menerima free gift of righteousness, ya, pemberian anugerah kebenaran, ya, putting them into right standing with himself, ya, membuat orang itu menjadi posisinya benar di hadapan Tuhan. Lalu dikatakan reign as kings in life, ya, memerintah seperti raja-raja di dalam kehidupan ini melalui satu orang, ya, through the one man Jesus Christ, ya, melalui Yesus Kristus, Mesias, ya, yang diurapi. Jadi ayat ini mau bilang bahwa kalau gara-gara satu orang, ya, yaitu Adam, karena dosa dia itu, maka seluruh manusia itu kena akibatnya, maut itu berkuasa, ya, menguasai seluruh manusia, maka lebih pasti lagi mereka yang sudah terima anugerah dari Allah dan juga kebenaran, maka mereka ini akan lebih pasti memerintah sebagai raja-raja di dalam kehidupan ini, ya. Itu luar biasa yang Tuhan janjikan, ya. Tapi memang kita mesti pegang janjinya, percaya bahwa kita orang yang sudah dibenarkan, jangan goyah hal itu. Kesadaran sebagai anak-anak Allah itu harus semakin kuat, sebagai orang yang sudah dibenarkan itu harus semakin kuat, maka kita bisa berdiri teguh tanpa goyah, dengan penuh keberanian kita masuk dalam ruang tata kasih karunia, kita menemukan pertolongan yang kita butuhkan pada waktunya, ya. Renungkan firman Tuhan terus, kita ini orang-orang yang memerintah
sebagai raja dalam kehidupan ini ya. Haleluya. Amin.